Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat applet GeoGebra, maksud saya, yang terintegrasi dengan GeoGebra Classroom. Nah, nanti untuk applet yang terintegrasi dengan GeoGebra Classroom ini akan digunakan untuk materi fungsi KD pertama untuk semester kedua, Matematika Wajib kelas 10. Itu menentukan domain sama siswa dapat menjelaskan konsep domain sama rank dari fungsi. Nah, biasanya siswa-siswa itu kan mengalami kesulitan tentang domain itu yang seperti mana, seperti apa, rank itu seperti apa. Nanti dengan menggunakan applet ini akan memudahkan mereka untuk memahami, untuk bisa menjelaskan konsep dari domain sama rank sehingga bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang terkait dengan domain sama rank dari fungsi. Karena untuk KD ini yang dikaji tidak hanya untuk fungsi linier, tetapi juga fungsi kuadrat, juga fungsi rasional. Dan diharapkan nanti untuk fungsi-fungsi yang lain dengan memahami konsep domain dari hasil eksplorasi nanti dengan menggunakan applet GeoGebra, maka mereka tidak akan kesulitan lagi untuk memahami konsep keduanya. Kita langsung aja. Untuk tujuan pembuatan dari media ini adalah melalui applet GeoGebra ini nanti siswa dapat menjelaskan soal konsep domain sama fungsi. Jadi melalui applet ini mereka bereksplorasi, mengeksplor pengetahuan baru dengan berbekal alat atau media ini nanti dan juga pengetahuan awal mereka terkait dengan fungsi. Nah, sebelum bisa membuat applet, tentunya saya harus merancang dulu desainnya bagaimana, kemudian aplikasinya bagaimana untuk pembuatan applet GeoGebra itu nanti, kemudian terkait dengan desain dan aplikasi itu nanti juga harus tahu konsep matematika yang dibutuhkan untuk mewujudkan desain dari applet yang bisa mewujudkan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, untuk itu saya nanti butuh yang namanya bilangan nanti untuk membentuk yang namanya titik ya. Jadi bilangan itu nanti saya gunakan untuk membentuk yang namanya titik. Nanti untuk titik itu nanti saya gunakan untuk pembuatan segmen garis, kemudian untuk batas-batas ketidaksamaan, kemudian untuk fungsi, kemudian dari segmen garis itu sendiri, segmen garis yang mewakili untuk domain, rank maupun fungsi, kemudian untuk model ketidaksamaannya nanti itu apakah berbentuk interval atau notasi, nanti saya harus bisa merancangnya. Kemudian untuk tampilannya bagaimana supaya siswa-siswa itu mudah untuk memahami, bisa dengan mudah maksud saya menggunakan applet ini nanti. Untuk applet GeoGebra itu sebenarnya bisa dibuat langsung melalui web, bisa juga kita menggunakan aplikasi GeoGebra ya, baik yang klasik 5 maupun klasik 6, itu terserah pemirsa semuanya ya. Untuk ini saya menggunakan GeoGebra lewat web saja, jadi akan lebih mudah bagi semuanya saja untuk menggunakan GeoGebra lewat web tanpa harus install di laptopnya. Sebenarnya di laptop saya sudah ada, cuman untuk saat ini saya menggunakan yang lewat web aja. Bagaimana cara untuk membuat applet melalui web akan saya jelaskan. Yang pertama, nanti kita masuk ke GeoGebra, web GeoGebra. Nah, kebetulan saya sudah login ke akun saya. Nah, kemudian saya buat aktivitas baru. Nah, kemudian saya buat judulnya dulu untuk applet ini, karena tadi saya sampaikan terkait dengan konsep domain sama rank, maka saya kasih judul domain sama rank fungsi. Nah, seperti ini. Kemudian tentunya saya harus memberi petunjuk pada siswa bagaimana cara menggunakan applet ini. Jadi nanti untuk setiap pembuatan applet biasanya sangat penting bagi kita untuk memberikan petunjuk bagi
siswa bagaimana penggunaan dari applet. Jadi mereka akan lebih mudah untuk menggunakannya. Nah, di sini ada petunjuknya, sudah saya buat petunjuknya. Kemudian langkah selanjutnya, setelah petunjuk kita punya, kemudian kita add elemen, jadi kita udah punya judul. Nah, baru kita buat medianya. Nah, di sini untuk appletnya kita buat. Jadi saya buat applet sendiri, jadi tidak upload. Sebenarnya untuk Geobraille itu ada banyak sekali sumber, tapi di sini saya membuat sendiri untuk appletnya karena sesuai dengan tujuan, akan lebih sesuai dengan tujuan pembelajaran saya. Saya buat nilai dengan menggunakan random between. Ini saya buat nilai A, kemudian saya setting dulu. Sini saya setting dulu. Namanya A, kemudian colornya saya buat di sini hitam. Ya, kemudian advance-nya saya perhatikan dulu. Nah, kemudian di sini ada, saya klik simboliknya. Nah, di awal tadi saya sampaikan nanti saya akan membuat beberapa nilai dengan random between, nanti terkait dengan penggunaannya untuk pembuatan titik, buatan garis dan sebagainya nanti. Nah, sini jangan lupa kita harus setting juga. Nah, sampai D dulu untuk pengerjaannya. Kemudian saya buat titik A. Tadi saya sampaikan kita harus buat titik ya untuk bisa membuat garis dan lain-lain. Titiknya nanti saya ambil dari nilai A dan C. Saya buat dari A dan C. Sini. Nah, kemudian jangan lupa untuk settingannya ya. Settingan jangan lupa. Sini settingannya. Baik dari warnanya. Di sini saya kasih warna putih aja. Kemudian advance-nya. Nah, untuk advance-nya saya tulis kondisinya n sama dengan 1. Oh iya, saya lupa. Tadi saya belum buat nilai n ya. Di sini makanya akan muncul please check your input undefined variable n. Di sini ada please check your input karena di situ undefined variable n, karena di awal tadi saya baru membuat variabel a sampai d untuk nilai-nilai randomnya ya. Berarti nanti kita buat n dulu,
ya, supaya titik A-nya ada gitu. Jadi walaupun A tadi saya ambil dari A dan C, tapi untuk kondisinya di sini saya ambil N-nya. N-nya juga random untuk variabel N-nya, untuk bilangan N-nya itu saya buat random. Untuk randomnya 1 dan 2. Nah, oke. Nah, di sini untuk N sama dengan 1. Kita kembali lagi ke A. Nah, di sini saya tulis 1. Oke. Nah, ini seperti ini. Kemudian saya kasih object type-nya karena sudah ada 2 type. Nah, yang satu number, nah di sini point. Jadi langsung mengelompok. Nah, kemudian untuk poin B, nah di sini B dan D. Nanti untuk settingannya juga jangan lupa untuk settingan. Nah, saya buat beberapa poin. Nah, setelah itu lanjut ke segmen. Kalau udah buat poin, kita lanjut ke segmen. Sini. Segmennya itu melalui titik A dan B. Nah, segmen F. F itu melalui titik A dan B. Nah, cek dulu untuk settingannya karena ini terkait dengan segmen ya. Nah, namanya F, saya kasih nama F sesuai segmennya melalui A dan B. Captionnya string F. F kecil ya, F kecil. Oke. Nah, F kecil. Oke. Ada F kecil. Kemudian colornya oke, untuk colornya untuk stylenya, ketebalan dari garisnya nanti seperti apa. Ini tergantung kita ya yang buat ya. Pokoknya intinya nanti tampilannya akan mudah bagi siswa untuk mempelajari konsep domain sama range dengan menggunakan applet ini. Nah, ini kondisinya kita udah punya N tadi, saya ambil 1, karena A dan B tadi saya ambil 1. Oke,
jawabannya udah. Lanjut ke segmen berikutnya. Jadi nanti untuk segmen garis itu ada yang digunakan untuk fungsi. Untuk fungsi, nanti F ini saya ambil sebagai fungsi F. Kemudian segmen garis itu nanti digunakan untuk domain, untuk rank juga. Nah, kalau sudah, segmennya udah, kita lanjut masuk ke selanjutnya. Nah, tampilannya kalau diperhatikan di sini dia langsung lompat ke segmen. Kemudian saya buat bilangan lagi untuk fungsi ya, sebagai batasnya nanti itu. Nah, sini fungsinya EX itu sebagai batas, nanti kita gunakan sebagai batas. Kemudian selanjutnya udah kita buat di sini bilangan R. Bilangan R itu kita andaikan sebagai minimum atau maksimum dari segmennya itu tadi. Jadi untuk segmen yang ada di rank yang nempel di sumbu Y itu nanti kan ada di rancangan saya, di main saya, di pikiran saya itu ada maksimum minimumnya, jadi nggak langsung loss gitu. Jadi nanti anak kan bisa menggunakan applet ini dengan mudah dengan gerak-gerakannya. Oke, settingannya kemudian di sini F. Kalau udah, kita masuk ke grafik kedua. Nah, ini tadi saya sampaikan tampilannya itu supaya anak-anak itu mudah belajar.
Jadi tidak harus mencari ini mana ya letak tombolnya, ini di mana ya letak fungsinya. Ini jadi saya buat dua nanti, kanan dan kiri. Di satu lembar itu nanti kanan dan kiri. Di sebelah kiri itu nanti untuk letak segmen-segmennya yang di scroll anak-anak. Kemudian yang sebelah kanan itu nanti tombol-tombolnya. Nah, Nah, nanti saya butuh slider. Saya butuh slider ya. Saya butuh slider. Slider itu nanti tadi saya di awal menyampaikan bahwa rancangan saya itu kan nanti ketidaksamaannya modelnya kan dibuat dua ya, dalam bentuk interval penulisannya atau dalam bentuk notasi. Nah, di sini nanti saya buat slider. Nah, slider itu nanti untuk semacam pilihan lah untuk anak gitu, kayak tombol kayak gitu, tapi kita menggunakan slider. Kita menggunakan slider, kita cek settingannya dulu. Nah, kalau sudah, kita cek settingannya. Settingan slidernya kita cek dulu. Nah, di sini saya tarik dulu slidernya. Oke. Terus di sini nanti untuk slider saya kasih captionnya ini. Saya menggunakan bahasa Inggris aja ya. Karena anak-anak juga udah terbiasa selama PJJ ini mereka menggunakan ICT, jadi saya rasa nggak ada masalah bagi mereka. Juga untuk pembiasaan juga captionnya sudah. Kemudian saya harus menampilkan slider itu. Jadi nanti anak bisa menggunakan slidernya. Oke, use tag as captionnya. Oke, saya klik juga. Oke, udah. Saya klik. Oke, nah. Oke, nah di sini udah muncul di sebelah kanan. Nah, ini ada notation stylenya. Nah, anak bisa geser-geser ini nanti. Tadi saya buat satu Inggrisnya ya. Nah, nanti di bawahnya ini nanti, nah ini kan ini nanti bisa geser. Nah, kemudian di bawahnya nanti itu harus ada tulisannya. Nah,
Nah, ini saya geser. Nah, seperti ini. Fungsi tombolnya seperti ini. Nah, kayak gini. Oke. Supaya nggak membingungkan, saya kasih warna dulu. Karena sama-sama warna putih, biar lebih mudah bagi saya untuk mengerjakannya. Oke, saya kasih warna yang apa ya? Nah, segini. Oke, saya suka warna ini. Oke, untuk yang sebelah kanan nanti juga sama ya. Nah, kalau sudah di bawah slider kita buat domain, tulisan domain. Nah, ini oke. Dengan menggunakan teks. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Nah, kalau udah kita cek settingannya lagi. Kita cek settingannya lagi. Nah, di sini udah. Nah, nanti bagaimana supaya saat dia tidak dipilih, nanti dia nggak muncul kayak gitu. Ini teksnya saya ganti dulu. Ini saya ganti dulu. Oke. Oke. Udah. Colornya udah. Posisinya oke. Ini colornya belum ya. Untuk advance-nya, untuk kondisinya di sini kita isi ya. Untuk key-nya 2. Oke. Kemudian untuk aljabarnya nggak usah, posisinya. Nah, untuk posisinya absolute. Nah, nanti untuk starting point-nya kita kosongin aja. Nah, udah. Nah, di sini udah nggak ada. Jadi nanti saat seperti ini, slidernya ada di sini, dia nggak akan muncul. Tuh. Kemudian kita masuk yang kedua, jadi selain domain kita harus memunculkan ring di bawahnya ya. Di bawahnya nanti ada ring. Kita buat ring. Caranya sama menggunakan teks ya. Oke, saya menggunakan teks di sini. Nah, udah. Nah, kan muncul kayak gini. Nah, untuk tampilan sebelah kiri kita setting dulu. Kita ganti key 2 karena tadi saya menggunakan key 1 ya. 1 fix object aja. Oke. Subject, oke ya. Oke.
Nah, langkah selanjutnya tadi udah tampilannya untuk ketidaksamaannya udah, sekarang kita ganti untuk pilihan yang kedua. Pilihan kedua itu ada variabel X-nya. Ini yang terbiasa siswa-siswa temui di buku, di LKS, di modul, di internet tuh banyak banget. Nah, tampilannya kan kayak gini. Kita ganti dulu untuk settingannya. Kita ganti dulu. Oke, kita ganti dulu. Oke. Kita ganti key 3. Oke, kita ganti key 3. Oke. Nah, kita pakai fix object juga. Nah, akan muncul kayak gini. Kemudian kita lanjut untuk ringnya. Jangan lupa untuk ringnya juga. Ringnya, jadi saat tampilannya notasi kayak gini, ringnya juga akan muncul. Nah, dia akan muncul kayak gini. Nah, udah. Kita ganti teksnya. Teksnya jadi. Nah, di sebelah kiri ini, nah ini sudah. Kita bisa menggerakkan ini nanti. Nah, kemudian kita close aja yang bagian sini. Nah, tada, udah selesai. Nah, ini tampilan untuk applet yang bisa digunakan oleh siswa. Kita close aja sini karena udah selesai. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, sebelum kita klik save atau done, kita lihat dulu untuk settingannya, karena nanti kan anak-anak kebanyakan menggunakan HP ya, HP. Jadi untuk ukuran harus kita perhatikan, semuanya kita perhatikan supaya nggak membingungkan, maka menu, toolbar dan sebagainya nggak usah kita aktifkan. Kalau sudah, kita klik done. Nah, berarti appletnya udah. Tadi kita udah ada pembukaan di bagian petunjuk ya. Kemudian ada appletnya. Nanti terakhir ini adalah hasil eksplorasi mereka. Jadi nanti mereka bisa menuliskan hasil rancangannya di sini. Nah, jadi di sini saya buat kayak semacam kesimpulan apa yang udah mereka peroleh kayak gitu ya. Ini tersebut. Oke. Nah, kalau udah, ini udah, berarti tinggal kita klik done. Oke.
Nah, kalau udah berarti nanti kita tinggal save, tapi cek dulu untuk share with linknya, baru nanti save and close. Ini tampilan appletnya untuk applet yang sudah dibuat. Selanjutnya kita integrasikan ke GeoGebra Classroom. Create, kemudian kita kasih nama, katakanlah ditambahi kelas 10 MIPA. Oke, 1. Kita klik create. Nah, udah jadi. Applet kita udah terintegrasi sama GeoGebra Classroom. Nah, ini loh yang kita pakai untuk kegiatan pembelajaran. Nah, jadi di sana di layar itu Bapak semuanya aja yang menonton video saya itu ada tulisan no student yet, berarti karena ini belum ada siswa yang masuk, maka di situ belum ada. Terus kemudian link itu nanti kita sharekan lewat kalau kita online katakanlah menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom, kita kirim menggunakan Google Meet atau Zoom. Akan lebih baik kalau kita live, ya. Jadi akan lebih mudah bagi kita berinteraksi sama siswa. Kita bisa share screen juga, anak-anak bisa tahu. Kemudian nanti kalau saat anak-anak udah login dengan link yang udah kita kasih, nanti akan muncul di layar ini semuanya, nama-nama mereka, pekerjaan mereka, bagaimana mereka mengerjakannya, itu semuanya ada dan semuanya sudah terekam. Oke, itu saja terkait applet yang terintegrasi pada GeoGebra Classroom. Udah selesai nih ya. Nah, oke, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.